Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kader Madrasah Muallimin Muhammadiyah Yogyakarta. Anak-anakku santri kelas 6 yang sedang mengikuti pembelajaran dari rumah, mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat dan istiqomah. Amin ya rabbal alamin. Anak-anakku santri kelas 6, pada kesempatan ini kita akan sama-sama belajar terkait dengan macam hak warga negara Indonesia dalam konstitusi negara. Anak-anakku, setelah mempelajari terkait dengan materi ini, yaitu macam hak warga negara Indonesia dalam konstitusi negara, yang saya harapkan adalah anak-anakku kalian mampu untuk mengetahui macam hak warga negara Indonesia dalam konstitusi negara dan mampu untuk menjelaskan tentang sikap positif untuk menjadi warga negara yang baik. Setelah kita mempelajari hak-hak warga negara, kewajiban warga negara, hak-hak warga negara terhadap negara, kewajiban warga negara kepada negara, kewajiban negara kepada warga negara, maka kita juga harus tahu kira-kira hak-hak warga negara apakah diatur dalam konstitusi kita atau tidak secara khusus. Ternyata hak-hak kita hampir semua dalam kehidupan sudah diatur dalam konstitusi kita, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Yang berkaitan dengan hak warga negara adalah yang pertama, Pasal 27 ayat 2. Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak. Pasal ini menunjukkan adanya hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak dan asas keadilan sosial kerakyatan. Berikutnya, Pasal 27 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam pembelaan negara. Berikutnya, Pasal 28 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, yaitu kemerdekaan bersyarikat, berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan, dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang. Pasal ini menunjukkan hak berpendapat. Berikutnya, Pasal 29 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, yaitu negara berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Ini berarti bahwa bangsa Indonesia percaya terhadap Tuhan yang Maha Esa. Berikutnya, Pasal 29 ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Setiap warga negara memiliki hak untuk memeluk agama masing-masing tanpa adanya paksaan dan beribadah menurut kepercayaannya masing-masing. Pasal ini menunjukkan hak kemerdekaan memeluk agama. Berikutnya, Pasal 30 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, yaitu tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Berikutnya, Pasal 31 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Setiap warga negara berhak mendapatkan pengajaran. Pasal ini menunjukkan adanya hak mendapatkan pendidikan bagi setiap warga negara. Pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 berbunyi bahwasanya bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pasal ini menunjukkan untuk mendapatkan kesejahteraan sosial.
Pasal 34 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, yaitu fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara. Pasal ini menunjukkan hak mendapatkan jaminan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Teman-teman, anak-anakku, santri kelas 6 yang sedang mengikuti pembelajaran PPKN dari rumah, kita ternyata dalam hak kita sebagai warga negara Indonesia sudah diatur sedemikian rupa dan sudah termasuk hak-hak dasar yang kita inginkan, semuanya sudah diatur oleh konstitusi kita. Namun kita sebagai warga negara punya kewajiban untuk bagaimana menjadi warga negara yang baik. Untuk menjadi warga negara yang baik juga ada hal-hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama adalah harus memiliki rasa hormat dan tanggung jawab. Artinya bahwasanya bangsa Indonesia yang pluralitas, yang banyak sekali perbedaan-perbedaan di dalamnya, ada perbedaan etnis, ras, suku, budaya, agama, adat istiadat. Kita harus punya rasa hormat terhadap perbedaan-perbedaan tersebut, dan kita juga harus punya rasa tanggung jawab untuk menjaga keharmonisan di antara perbedaan-perbedaan yang ada di dalam bangsa kita. Yang kedua, kalau tadi adalah sikap positif yang pertama, yaitu rasa hormat dan tanggung jawab. Yang kedua adalah bersikap kritis. Kita boleh mengkritisi pemerintah, penyelenggara negara, baik itu legislatifnya, baik itu eksekutifnya maupun yudikatifnya. Misal, kita mengkritisi legislatifnya dalam membuat peraturan perundang-undangan yang tidak sesuai dengan apa yang diinginkan oleh rakyat atau bertolak belakang dengan kepentingan rakyat, maka kita sebagai warga negara Indonesia yang baik perlu sekali, bahkan wajib untuk mengkritisi pemerintah dalam hal pemerintah, yaitu legislatif dalam hal membuat undang-undang tersebut. Tapi yang menjadi catatan penting bagi kita, yang menjadi catatan penting untuk kita adalah ketika kita mengkritisinya, kita mengkritisi lembaga suprastruktur pemerintahan, yaitu legislatif, maka kita juga harus bisa bertanggung jawab terhadap apa yang kita kritisi. Berikutnya, yang ketiga adalah mau berdiskusi dan berdialog. Anak-anakku, ketika di rumah, di lingkungan keluarga, di lingkungan masyarakat yang ada, ataupun ketika anak-anakku balik ke Madrasah Muallimin Muhammadiyah Yogyakarta, ketika punya permasalahan yang perlu diselesaikan, maka bagaimana menyelesaikan masalah itu dengan baik adalah dengan berdialog, dengan berdiskusi untuk menyelesaikan masalah tersebut. Yang keempat adalah sifat terbuka. Mungkin dalam kehidupan kita berasal dari daerah selain Yogyakarta, ataupun kita punya budaya yang berbeda, atau kita punya adat istiadat kebiasaan yang berbeda. Ketika kita berkumpul di satu tempat, maka ternyata kita merasakan perbedaan-perbedaan atau budaya-budaya orang lain itu membuat kita sedikit merasa tidak nyaman. Maka kita diharuskan untuk bersifat terbuka terhadap perbedaan-perbedaan yang ada. Demikian adalah bisa menjadi warga negara yang baik. Yang berikutnya adalah rasional. Dan yang terakhir yaitu bersikap jujur, memiliki sifat kejujuran, tidak berbohong. Salah satu yang sering kita lalai adalah kita mengaku sebagai warga negara yang baik, tapi ternyata dalam lingkungan keluarga kita sering membohongi kedua orang tua kita. Terutama kita sering membohongi ibu kita. Oleh karena itu, untuk menjadi warga negara yang baik perlu sekali
untuk kita memperhatikan sifat-sifat yang harus kita miliki, mulai dari rasa tanggung jawab, rasa hormat, bersikap kritis, mau berdiskusi, berdialog, bersifat terbuka, rasional, dan jujur. Semoga teman-teman semua bisa untuk berusaha menjadi warga negara yang baik dengan memiliki sifat yang tadi sudah dijelaskan. Anak-anakku, santri Madrasah Muallimin Muhammadiyah Yogyakarta, untuk materi lengkapnya kalian bisa kunjungi portal siswa di www.siswa.muallimin.sch.id. Jangan lupa untuk dibaca materinya. Jangan hanya download, tapi dibaca juga materinya. Dan sekiranya ada hal-hal yang perlu dicatat, maka silahkan dicatat. Saya akhiri, salam sukses, salam madrasah, salam kader Madrasah Muallimin Muhammadiyah Yogyakarta. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.